Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah terus memaksimalkan pendapatan negara. Ya, salah satunya memaksimalkan perolehan dari sektor pariwisata, di mana Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta jalur penerbangan internasional bisa langsung menuju ke daerah tujuan wisata. Ya, hal tersebut untuk memaksimalkan potensi sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan nasional dan peningkatan devisa negara. Pembukaan jalur penerbangan langsung dari luar negeri ke destinasi wisata domestik dinilai dapat mengurangi ketergantungan konektivitas melalui Jakarta dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai wilayah. Hasan menambahkan, Kepala Negara meminta bandara-bandara yang telah siap dari sisi infrastruktur dan operasional untuk segera dibuka bagi penerbangan internasional. Sektor pariwisata dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan memperluas peluang usaha di daerah. Presiden dalam rapat Kabinet Paripurna itu memerintahkan Menteri Perhubungan untuk membuka sebanyak mungkin bandara-bandara yang ada di Indonesia untuk penerbangan internasional langsung. Gunanya untuk memperbanyak jumlah wisatawan yang bisa mengakses langsung destinasi. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih akan berfungsi sebagai off-taker produk masyarakat desa seperti pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, serta produk kerajinan dan kuliner. Ya, selain itu Ferry mengungkapkan rencana implementasi lebih dari 80.000 Kopdes Merah Putih tidak hanya membantu menyalurkan produk BUMN dan pihak lain, tetapi juga menjadi saluran bagi program-program pemerintah. Menurutnya ada relevansi antara keberadaan Kopdes Merah Putih dengan ekosistem yang sudah mapan yang dikelola dari Kompontren dan Koperasi Syariah. Bahkan dirinya menambahkan koperasi saat ini tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga dapat masuk ke sektor produksi, distribusi, industri hingga koperasi perkreditan untuk membantu pembiayaan masyarakat dan umat. Desa ini juga nanti akan berfungsi menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat desa, baik itu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kemudian perikanan, dan lain sebagainya, termasuk juga kerajinan dan kulinernya. Ya, pemirsa, realisasi investasi sektor SDM pada semester 1 2025 mencapai 13,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 225,1 triliun rupiah. Ya, capaian semester ini juga menjadi yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi investasi pada semester pertama 2025 mencapai 13,9 miliar US dollar atau setara dengan 225,1 triliun rupiah. Realisasi ini naik dibandingkan dengan semester pertama 2024 yang hanya mencapai 11,2 miliar US dollar. Capaian semester 1 2025 ini juga menjadi yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Capaian investasi sektor SDM pada semester 1 ini didukung realisasi investasi sektor migas yang mencapai 8,1 miliar US dollar, investasi minerba 3,1 miliar US dollar, EBTKI 0,8 miliar US dollar, dan ketenagalistrikan 1,9 miliar US dollar. Selain investasi, realisasi pendapatan negara bukan pajak sektor SDM pada semester 1 2025 juga mengalami kenaikan atau mencapai 138,8 triliun rupiah atau sudah mencapai 54,5% dari target PNBP tahun 2025 yang mencapai 254,5 triliun rupiah. Realisasi terbesar disumbang oleh sektor mineral dan batu bara yang mencapai 74,2 triliun rupiah, sektor minyak dan gas bumi yang mencapai 57,3 triliun rupiah. Adapun untuk sektor energi baru dan terbarukan atau EBT menyumbang 1,09 triliun rupiah dan sektor lainnya mencapai 6,2 triliun rupiah. Kementerian SDM juga mencatat serapan tenaga kerja sektor SDM sepanjang semester pertama 2025 mencapai 753.578 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kementerian ESDM mencatat realisasi produksi minyak mentah siap jual atau lifting minyak telah mencapai 608.000 barrel oil per day per Juni 2025. Kementerian optimis target lifting minyak dalam APBN 2025 sebesar 605.000 barrel oil per day bisa tercapai.
Kementerian SDM mencatat realisasi produksi minyak mentah siap jual atau lifting minyak telah mencapai 608.000 barel oil per day per Juni 2025. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan realisasi bulan-bulan sebelumnya. Kementerian optimis target lifting minyak dalam APBN 2025 sebesar 605.000 barel oil per day bisa tercapai. Guna mencapai target lifting minyak tahun ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta dukungan semua pihak agar mampu merealisasikan target lifting minyak nasional, baik dari sisi kementerian hingga kontraktor-kontrak kerjasama. Terlebih pemerintah telah mendorong swasembada energi. Atas kerjasamanya sekarang di bulan Juni produksi kita itu sudah melampaui target APBN sebesar 605.000 dan sekarang sudah 608. Ini capaian-capaian dan kami sudah berkomitmen, kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, insya Allah di dalam tahun 2025 ini target APBN bisa tercapai. Dan ini baru pertama ini. Seperti diketahui, realisasi lifting minyak kerap meleset dari target yang ditetapkan APBN dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2022, capaian lifting minyak sebesar 612.000 barel oil per day dari target 703.000 barel oil per day. Di tahun 2023, realisasi lifting minyak hanya mencapai 605.000 dari target 660.000 barel oil per day. Dan di tahun 2025, realisasi lifting minyak mencapai 579.000 dari target 635.000 barel oil per day. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, itu dia tadi bagaimana kemudian sudah capai target terkait dengan lifting minyak ya tadi di 608.000. Tapi kemudian juga kalau kita lihat bagaimana kemudian konsumsi masyarakat secara keseluruhan ini sekitar 1,5 juta barrel gitu ya. Betul. Ini kemudian juga masih mempertanyakan kalau kemudian produksinya meningkat, tapi apakah kemudian on track gitu ya untuk mencapai target besarnya, karena sepertinya impor kita akan migas juga ini masih besar ya, apalagi dengan tuntutan Amerika Serikat untuk kita produk migas ini harganya juga cukup mahal begitu. Betul, karena di satu sisi dengan tercapainya target begitu ya untuk lifting minyak kita 608.000 barrel per hari ini ya menjadi satu capaian yang menarik lagi begitu, milestone baru tentunya untuk pemerintah ya, SK Migas dan juga mungkin Kementerian SDM begitu, bahwa memang ini menjadi target juga untuk mencapai lifting migas, kemudian untuk bisa memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri. Mengingat kita memang sudah menjadi net importer, tapi ini menjadi suatu sinyal positif juga bahwa kita paling tidak bisa mengecilkan lagi disparitas antara kebutuhan di dalam negeri dengan produksi minyak nasional kita begitu. Baik, semoga saja kemudian realisasinya bisa segera tercapai begitu ya, mendekati target jangka panjangnya.